Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Albar Heritage Tips di serial biologi episode 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel ya. Kita masuk ke materi tentang sel. Yang sebelumnya kita tadi sebelumnya sudah kita paparkan tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup ya. Sekarang kita masuk ke dalam sel. Sel, ya. Sel itu apa sih? Sel. Nah, sel itu secara umum ya, itu merupakan suatu unit terkecil dari makhluk hidup. Suatu unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi sel itu unit terkecilnya itu dari kalau ada makhluk hidup, oh berarti unit terkecil ya yang menyusun mereka itu adalah sel. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan yang yang menemukan istilah-istilah yang ada dalam sel, istilah sel itu yang melakukan eksperimen tentang sel. Yang pertama kali yang melakukan eksperimen atau penelitian tentang sel itu dilakukan oleh Robert Hooke. Yang mana di sini Robert Hooke itu pada tahun 1665 dia itu menemukan ruangan kosong yang bersekat ya pada jaringan gabus. Jadi dia meneliti pakai mikroskop ya. Dia melihat bahwa di jaringan gabus tersebut itu ada ruangan kosong yang bersekat yang dia namakan itu sebagai sel ya. Nah, dari penelitian awal dari Robert Hooke ini lalu terus sampai ada ilmuwan-ilmuwan yang meneliti juga tentang sel yang mengembangkan teori tentang sel ini dari Robert Hooke ini dikembangkan lagi oleh ilmuwan-ilmuwan eh, di zaman setelah Robert Hooke ya yang mengemukakan juga istilah-istilah tentang sel dan istilah tentang sel ini banyak sekali ya pengertian-pengertian tentang sel yang pertama dari Sladen dan Swan ya Sladen dan Swan dia itu mereka bukan dia ya mereka berdua itu berpendapat bukan pendapat ya mereka melakukan eksperimen tentang sel mengembangkan teori dari Robert Hooke mereka juga mengemukakan istilah sel bahwa sel itu adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup unit struktural terkecil jadi sel itu adalah struktur terkecil dari makhluk hidup ya jadi yang pertama kali menyusun makhluk hidup itu adalah sel ya benar nggak yang menyusun penyusun terkecil dari makhluk hidup itu sel kalau misalkan ada yang terkecil lagi daripada sel komponen-komponen sel ya komponen-komponen sel kan sel itu ada juga komponen-komponen ada organel-organel yang menyusun sel itu kan lebih kecil dari sel. Tapi di sini masuknya yang unit struktural terkecil itu yang dimaksud adalah yang terkecil di organisasi kehidupan. Itu sel. Ya, jadi sel itu adalah unit struktural terkecil yang menyusun makhluk hidup. Jadi penyusun terkecil, paling kecil kalau misalkan ada kita lihat di kita itu makhluk hidup itu, kalau misalkan kita lihat sampai ke paling kecil yang menyusun kita itu adalah sel. Setelah itu ada lagi jaringan sel itu berkumpul membentuk suatu jaringan lalu membentuk suatu organ gitu kan sampai seterusnya nanti akan sampai menjadi organisme jadilah makhluk hidup itu menurut Schrader dan Swan kalau ada juga dari Max Sluis. Nah, dia itu berpendapat bahwa sel itu merupakan unit fungsional terkecil. Maksudnya adalah sel itu adalah suatu unit yang mana di dalam sel sudah terjadi aktivitas-aktivitas ya, seperti respirasi ya yang fungsional tentunya berrespirasi itu jadi dalam sel itu sudah terjadi respirasi bukan hanya di paru-paru tapi sudah ada di tingkat sel tingkat paling kecil itu sudah terjadi respirasi sudah terjadi pencernaan udah ada di sel reproduksi udah ada di sel jadi di paling terkecil pun di sel itu sudah ada aktivitas-aktivitas seperti respirasi atau pencernaan atau reproduksi yang bersifat fungsional gitu menurut Max Lutz. Lalu juga Edmund Wilson ya mengemukakan bahwa sel itu merupakan suatu unit hereditas atau unit pewarisan sifat ya pewarisan sifat genetika kenapa ya maksudnya bahwa sel itu kan di sel nanti kalian juga akan pelajari struktur sel itu ada yang namanya inti sel atau nukleus. Nah, di sana
itu di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Yang di dalam kromosom itu terdapat DNA. Nah, si DNA ini yang berfungsi sebagai hereditas atau pewarisan sifat, ya. Gen DNA ini yang bersifat sebagai hereditas, ya, sebagai pewarisan sifat. Karena terdapat di inti sel, makanya sel oleh Edmund Wilson dianggap atau mengungkapkan bahwa Edmund Wilson mengungkapkan bahwa sel merupakan unit hereditas atau pewarisan sifat. Kenapa? Karena di dalam sel terdapat kromosom-kromosom yang di dalam kromosom itu terdapat DNA-DNA, ya, gen-gen untuk pewarisan sifat, ya. Lalu ada juga dari Rudolf Virchow, dia mengemukakan bahwa sel itu termasuk unit reproduksi terkecil, ya. Jadi dalam sel itu sudah terdapat sudah terjadi reproduksi, juga bahwa sel itu mampu bereproduksi, ya, dan juga dia mengemukakan suatu suatu quotes, ya, di mana dia mengemukakan yaitu omne cellule et cellule, bahwa sel itu, ya, menurut Rudolf Virchow, sel itu omne cellule et cellule, itu bahwa sel itu terbentuk dari sel yang lalu, gitu. Jadi sel itu terbentuk dari sel. Makanya dia mengemukakan bahwa sel itu bisa bereproduksi, ya. Jadi dari sel akan nanti terbentuk sel. Karena sel itu bereproduksi, ya. Jadi dia mengemukakan quotes bahwa omne cellule et cellule, bahwa sel itu, ya, sel itu semua sel berasal dari sel yang telah lebih dulu ada. Jadi makanya sel itu dianggap bahwa sel mampu bereproduksi untuk menghasilkan sel yang nantinya sel keturunannya, gitulah, keturunan dari sel. Nah, itu menurut pendapat-pendapat dari para ahli tentang sel. Jadi, tapi yang paling umum, sel itu adalah unit terkecil. Unit terkecil makhluk hidup, baik itu strukturalnya terkecil, fungsionalnya juga terkecil, dia juga merupakan unit hereditas, juga unit reproduksi terkecil di makhluk hidup, itu sel, ya. Lalu setelah kita mengetahui apa itu sel, nah ternyata sel itu mempunyai komponen-komponen, ya, yang menyusun sel itu sendiri. Apa saja sih? Nah, ya kemarin di ciri-ciri makhluk hidup kita udah tahu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Apa sih senyawa organik, senyawa anorganik gitu kan? Nah, senyawa organik itu adalah senyawa yang mana senyawa organik itu senyawa yang tersusun dari zat-zat yang alami, atau misalkan zat-zat yang terbentuk umumnya atau biasanya terbentuk di dalam tubuh kita sendiri. Itu organik. Juga organik ini mengandung ikatan-ikatan karbon hidrogen, ya. Hidrokarbon. Itu senyawa organik. Jadi organik itu alami gitu ya. Yang umumnya terdapat pada tubuh kita, terus mempunyai ikatan karbon hidrogen, hidrokarbon. Kalau di kimia kalian akan baca tentang hidrokarbon, ya. Apa saja sih senyawa organik yang menyusun sel? Yang pertama, karbohidrat, ya. Baik itu karbohidrat yang monosakarida, ya, yang mempunyai satu gugusan gula sederhana, atau disakarida yang mempunyai dua gugusan gula sederhana, ya, maupun yang polisakarida yang mempunyai banyak gugusan gula, ya. Kalau yang monosakarida misalkan triosa, pentosa, ya, heksosa. Disakarida, karbohidrat disakarida ya misalkan sukrosa, maltosa, laktosa gitu. Kalau polisakarida ya amilum, ya, glikogen, lignin, inulin, itu termasuk karbohidrat. Jadi penyusun sel yang pertama dari senyawa organik adalah karbohidrat, dan karbohidrat ini banyak kan yang terdapat di dalam tubuh kita sendiri, gitu, karbohidrat. Yang kedua lemak, ya. Lemak, ya, baik itu lemak sederhana maupun lemak gabungan, ya. Lemak jenuh maupun lemak tak jenuh, ya. Yang ketiga ada protein, ya. Baik itu protein sederhana maupun protein kompleks, ya. Lalu yang keempat ada asam nukleat, di mana asam nukleat ini adalah polimer yang nanti akan menghasilkan yang di dalam asam nukleat itu ada DNA dan RNA.
gitu, dimana nanti akan menjadi unit hereditas yang sudah dikemukakan oleh siapa tadi teh, si Edmund Wilson gitu. Jadi senyawa organik yang menyusun sel itu ada karbohidrat, lemak, protein, dan asam lauryat, dan umumnya senyawa-senyawa ini terdapat di dalam tubuh kita dan mempunyai ikatan hidrokarbon. Yang kedua ada senyawa anorganik, yaitu kebalikan dari organik, dia bukan atau umumnya tidak terdapat di dalam tubuh kita atau kita dapat dari luar. Yang kedua adalah mereka tidak mempunyai ikatan karbon hidrogen. Contohnya apa? Air kan H2O, ya, bukan HCO2 gitu ya. Air itu H2O, bukan ikatan karbon hidrogen, ya. Air, ya, air sangat dibutuhkan ya bagi tubuh kita. Dan air juga termasuk komponen penyusun sel. Lalu ada gas, ternyata yang menyusun sel itu ada gas juga ya. Terus ada garam-garam mineral, ada unsur-unsur makro dan unsur mikro. Apa sih unsur makro? Unsur makro itu adalah unsur yang memang luas, unsur-unsur kimia yang luas, yang terbesar yang menyusun sel. Itu apa aja? Misalkan oksigen, kan banyak itu unsur oksigen itu. Kalium, karbon, nitrogen, kalsium, fosfor, magnesium itu banyak terdapat di sel. Itu unsur makro. Makro itu besar ya, luas, besar, makro itu kan makro. Jadi unsur semak adalah unsur-unsur yang terdapat di sel yang memang mereka mendominasi gitu. Oksigen, karbon dioksida, kalium gitu. Unsur makro bukan karbon dioksida ya, tadi karbon, maksudnya karbon ya, karbon, oksigen gitu. Nah, kalau unsur mikro ya unsur yang terdapat di sel tapi dalam jumlah yang kecil. Itu mikro. Contohnya kobalt, mangan, seng, wah ada seng, besi gitu kan. Itu unsur-unsur mikro gitu. Jadi itu untuk komponen penyusun sel, jadi ada senyawa yang organik, ada senyawa yang anorganik. Nah, di sini saya akan mengadakan kuis ya. Ada di mana kalian juga pasti udah mempelajari tentang hierarki kehidupan, organisasi kehidupan yang tadi saya sudah sebutkan bahwa sel termasuk unit struktural terkecil. Unit terkecil makhluk hidup. Berarti di dalam hierarki kehidupan atau di dalam organisasi kehidupan itu sel paling kecil. Nah, setelah sel itu apa? Setelah sel apa? Setelah apa itu apa, sampai nanti di hierarki kehidupan paling tinggi itu apa? Kalian ini ada saya kotakin ya kata-katanya. Nanti kalian jawab ya kuis ini dengan menyusun kata-kata ini sesuai dengan susunan hierarki kehidupan. Dimulai dari yang terkecil yaitu sel sampai ke lanjutan-lanjutannya. Silahkan kalian jawab ya di kolom komentar di bawah ini, di kolom komentar di bawah ini, di bawah channel di bawah video ini Alberto Tech Tips. Kalian jawab ya. Misalkan dari sel, setelah sel apa, setelah ini apa sampai yang hierarki kehidupan paling tinggi. Ya kalian jawab di kolom komentar pakai hashtag quiz AET, hashtag quiz AET, hashtag quiz AET, AET itu ya. Ini untuk quiz saja ya kalian untuk mengasah kompetensi kalian tentang hierarki kehidupan. Dimulai dari sel sampai yang hierarki kehidupan paling tinggi ya. Silahkan kalian isinya jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Mungkin itu saja. Sekian dari Alberto Tech Tips di episode ketiga ini tentang sel dan komponen-komponen yang menyusun sel. Sekian, jangan lupa subscribe ya. Subscribe terus like, share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.